Halo, selamat malam buat kita semuanya. Apakah suara saya dan layar bisa ditangkap dengan jelas? Oke, kalau bisa ditangkap dengan jelas, kita langsung saja ya. Oke, jadi topik kita pada malam ini adalah perdagang, support, dan resisten. Ini merupakan topik yang umum, tetapi kali ini saya memberikan sentuhan yang berbeda dari kebanyakan ya. Jadi penggunaan support resisten kali ini kita menggunakan parameter yang jarang digunakan orang. Oke, selamat bergabung buat rekan-rekan yang sudah hadir pada malam ini. Sekali lagi saya ingatkan bahwa produk dengan leverage seperti forex dan derivatif itu mengandung tingkat risiko yang tinggi sekali, sehingga sebelum melakukan perdagangan sebaiknya dikalkulasi dulu risiko yang sanggup diterima dan mempertimbangkan tujuan investasi. Bersama saya Adi Pangestu, analis dari Hot Forex Indonesia. Kita langsung saja. Yang perlu kita ketahui tentang support dan resisten ini merupakan pengulangan dari materi yang terdahulu dengan parameter yang sudah umum biasa digunakan oleh para aktivis di pasar. Tetapi kali ini saya menggunakan dua buku parameter yang berbeda dan hanya sekedar untuk memberikan ingatan saja, sekedar untuk mengingatkan bahwa support resisten terdapat pada semua rangka waktu. Jadi mau menggunakan time frame apapun selalu terdapat support dan resisten. Karena apabila kita bertransaksi menggunakan time frame 1 jam, maka kita akan bertemu dengan pedagang yang 1 jam. Kalau kita berdagang pada time frame 15 menit, kita akan melakukan transaksi dengan orang-orang yang memiliki kepentingan di 15 menit. Begitu juga dengan periode lainnya, katakanlah periode harian, maka kita akan bertemu dengan pedagang harian. Support akan menjadi resisten jika support sudah berhasil di breakout dan ditembus. Begitu juga sebaliknya. Harga yang berhenti pada support dan resisten menandakan harga memiliki ingatan masa lampau. Karena tingkat support dan resisten akan menjadi level psikologis, level ingatan bagi pedagang mengacu pada harga yang lampau. Support dan resisten sering digunakan pedagang sebagai acuan untuk keluar masuk pasar, terutama pedagang yang menganut sistem transaksi berdasarkan strategi support dan resisten. Mengapa support dan resisten begitu penting? Karena ini merupakan level di mana terdapat banyak kantong likuiditas. Support dan resisten merupakan level psikologis yang kadang-kadang dimanfaatkan oleh para pedagang retail khususnya ya. Secara khusus untuk pedagang retail sering membuat atau mengambil keputusan jual, beli, kemudian menempatkan target risiko dan target keuntungan pada level-level ini.
Jadi support adalah harga terendah yang terdekat dengan harga yang bergerak saat ini berdasarkan periode waktu yang kita gunakan. Kemudian resisten adalah harga tertinggi yang terdekat dengan harga bergerak saat ini berdasarkan rangka waktu yang digunakan. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa support resisten merupakan titik terendah atau titik tertinggi pada semua periode ya, di mana terjadi pergeseran minat dan jual menjadi minat beli pada level ini, dan disinilah terdapat area pesan harga, limit harga, pending order, stop order, dan sebagainya. Jadi ini merupakan level incaran dari para smart trader atau para big boys dalam mengakumulasi likuiditas pada level ini. Jadi level ini merupakan level yang sangat penting. Oke, support resisten biasanya ditandai dengan shadow. Di dalam gambar ini saya mengilustrasikan dari dua buah jenis candle, yaitu candle bullish dan candle bearish yang masing-masing memiliki shadow. Tingkat support resisten biasanya terdapat pada level high dan level low dari dua model candle ini. Jadi kita bisa mengilustrasikannya candle ini sebagai candle harian atau candle weekly, itu boleh-boleh saja. Jadi ketika harga naik pasti dia akan berusaha untuk mengejar level tertinggi, dan begitu juga ketika harga turun, harga akan cenderung mengejar level terendah. Namun seiring berkembangnya waktu di mana dunia transaksi tidak hanya dilakukan secara manual, tetapi sekarang sudah banyak menggunakan teknologi di dalam pengambilan keputusan, baik menggunakan high frequency trade maupun dengan robot. Jadi level resisten kadang-kadang tidak sampai ketika harga bergerak, tidak sampai, tetapi ada kalanya juga kelewatan karena yang melibatkan transaksi untuk saat ini sudah banyak sekali ya, terutama masa-masa pandemi ini, maka dunia transaksi semakin ramai, semakin lebar. Oke, ini hanya untuk mengingatkan teman-teman sekalian tentang level resisten. Level resisten merupakan acuan harga dari masa lampau, terutama pada titik terendah. Jadi saya hanya mengulangi materi terdahulu ya, tetapi nanti pendekatannya saya tidak menggunakan parameter yang pada umumnya digunakan oleh para trader. Oke, ini yang kita ketahui. Resisten, harga tertinggi terdekat dari saat ini, support harga terendah terdekat dari saat ini berdasarkan periode waktu yang masing-masing digunakan. Dalam ilustrasi ini bisa teman-teman lihat di dalam bentuk candle-nya. Nah, apabila pergerakan harga yang melampaui titik resisten, biasanya orang menyebutnya sebagai breakout. Kita paham tentang hal ini, tetapi bahasa normalnya mungkin pergeseran minat ya, dari jual menjadi beli dalam konteks harga naik. Sedangkan harga yang kembali pada area resisten yang di breakout, kita bisa mengatakan bahwa itu adalah retest atau maupun pullback. Hanya bedanya retest sama pullback, apa bedanya ya? Retest mungkin terjadi hanya dalam selang waktu yang sangat dekat, sedangkan pullback membutuhkan waktu atau durasi yang lebih lama. Tetapi intinya sama saja ya, mencari titik keseimbangan pada level psikologis di daerah resisten dalam contoh kasus ini. Dalam visual candlestick bisa kita lihat modelnya, model dari visualnya. Oke, di dalam memahami candlestick,
Kadang-kadang orang juga sangat terpaku pada barnya ya, maksudnya pada candle per candle-nya. Sebuah saran sih, kalau sebaiknya memperhatikan the candle itu bukan satu candle, tapi secara akumulasi atau secara lebih komprehensif. Jadi bukan berdasarkan kepentingan hanya dalam rangka waktu yang pendek 1 atau 3 candle. Walaupun itu tidak salah ya untuk segi ukuran price action itu boleh-boleh saja ya. Yang penting memperhitungkan kalkulasi resiko. Karena yang namanya retest maupun pullback ada kalanya tidak hanya pada area resisten, tetapi kadang-kadang masuk ke dalam body dari buyer dalam contoh hal ini. Jadi harga tidak mutlak harus kembali pada level ini ya. Tidak mutlak ya. Tidak mutlak harus pada level ini. Kadang-kadang juga masuk pada level support yang lebih ke bawah. Oke. Baik teman-teman, kita lanjutkan dalam preposisi untuk support. Pada prinsipnya harga bergerak sama, yaitu ketika terjadi breakout, terjadi pergeseran minat, kemudian biasanya ada retest atau pullback, dan biasanya ini merupakan momen yang ditunggu oleh retail untuk masuk posisi turun. Oke, sekali lagi saya ingatkan bahwa ketika harga retest dan pullback tidak mutlak bahwa dia harus seimbang pada level ini. Ada kalanya dia bisa masuk ke dalam, bisa masuk ke daerah dalam. Nanti tergantung bagaimana kita mengukurnya. Seperti dalam gambaran ini teman-teman sekalian, di sini kita melihat ada retest sekali pada level yang dia breakout, dan di sini juga retest yang kedua kali. Jadi seperti yang saya bilang bahwa tidak mutlak harga harus balik pada level ini. Ada kalanya sampai, ada kalanya nggak sampai, ada kalanya masuk ke dalam daerah sini juga bisa terjadi. Atau dia memberikan spike harga pada level yang bagian di atas itu juga memungkinkan. Oke. Nah, ini merupakan parameter yang biasa digunakan oleh para pedagang di dunia transaksi, baik itu di forex maupun pada indeks maupun yang lain. Mereka biasa menggunakan pivot point, bisa menggunakan level Fibonacci, bisa menggunakan moving average, bisa menggunakan channel, bisa menggunakan trendline. Itu adalah alat-alat parameter yang biasa digunakan. Nah, seperti yang saya omongkan dari awal, saya tidak menggunakan parameter yang umum. Jadi kali ini kita menggunakan apa? Kali ini kita menggunakan level dan kita menggunakan Chico span. Jadi ini dua parameter yang sangat jarang dipakai, tidak umum. Nanti akan kita lihat kelebihan dan kekurangannya terdapat di mana. Oke. Jadi saya tidak memperpanjang, hanya kita fokus pada dua standar yang kita gunakan untuk melihat level psikologis dari tingkat support dan resisten. Oke, nanti kita langsung ke MetaTrader. Saya tidak membuat PowerPoint untuk memperlihatkan, jadi kita langsung ke MetaTrader ya. Bagi teman-teman yang membutuhkan analisa maupun informasi dari kondisi ekonomi saat ini, bisa dilihat langsung di website di sini. Oke, kita langsung saja ya. Ada usulan mau melihat mata uang apa supaya kita langsung masuk materinya bisa masuk. Oke, kita melihat kepada GU ya.
Oke, ini adalah pound sterling. Ini adalah pound sterling. Nah, kalau kita biasa menggunakan parameter, kan paling kita buat blok ya, atau buat seperti ini. Inilah adalah tingkat support yang didatangin pada saat ini. Ini adalah tingkat support. Kemudian kita hanya mencari titik-titik tertinggi seperti ini. Seperti ini. Ini sangat umum dan ya sering digunakan. Tetapi yang perlu kita sadari bahwa tingkat support resisten daripada kecenderungan harga, sebenarnya tingkat support resisten itu jarang bersifat horizontal seperti ini. Kebanyakan support resisten itu dalam bentuk diagonal, sehingga orang menggunakan trendline seperti ini. Ya, itu dijadikan acuan untuk support dan resisten. Ini adalah yang paling umum. Karena ritme dari harga, ritme dari aset yang ditransaksikan, atau dari perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang itu pada prinsipnya adalah membeli dan menjual. Di dalam kegiatan transaksi tersebut ada tingkat volume transaksi yang membedakan dagangannya, asetnya, sehingga kalau ada yang kelebihan, ada yang kekurangan, itu saling menutupi. Dan pada akhirnya melihat kepada siapa yang lebih unggul, itu yang akan mendominasi pasar. Nah, karena kegiatan ini saling melewati, saling berusaha untuk mengungguli, nah biasanya akan menciptakan bias, kecenderungan atau kemiringan menguat atau meninggi maupun dengan bias atau kemiringan menurun. Kalau kita perhatikan dari GU ini kita bisa melihat bahwa dari sejumlah pertarungan kegiatan jual dan beli menciptakan sebuah tren zigzag seperti ini, dan kita tahu bahwa ini setiap terjadi breakout secara diagonal pun itu memberikan satu bukti bahwa yang mendominasi pasar adalah para pembeli. Dan ketika harga bergerak turun untuk saat ini, di mana menghasilkan harga tinggi yang lebih rendah atau high atau lower high, dan yang divalidasi oleh harga rendah yang lebih rendah, sehingga membentuk lorong channel, maka kita juga tahu bahwa ini yang mendominasi adalah seller, karena biasnya, kecenderungan biasnya itu menunjukkan bias turun. Oke, itu adalah parameter yang biasa digunakan oleh orang lain atau dari kebanyakan orang, atau dia menggunakan parameter dari Fibonacci. Dia tarik high, tarik low ke harga tertinggi, kemudian pada level 38 itu akan menjadi support. Level-level ini akan menjadi support di dalam gelombang korektif dari tren naik ini. Dan level ini akan diperhitungkan. Dan level yang paling penting dari level Fibonacci yang merupakan titik koreksi yang krusial biasanya terletak pada level 76.8. Itu yang paling krusial. Kalau yang dia koreksi 61 itu biasanya adalah hal yang lumrah, atau ini merupakan golden number, dan itu sering terjadi karena dari bentuk pasar. Bisa kita lihat di sini ketika terjadi kenaikan koreksi pada level 50 maupun 61 itu sangat lumrah terjadi, dan ini biasanya akurasinya cukup tinggi apabila kita menggunakan time frame yang lebih besar untuk intraday trading. Kita bisa melihat dalam prospek dari GUI, misalnya kita tarik Fibonacci dari titik tertinggi yang ada di sini, maka jatuhnya ada di 61.8. Oke. Kemudian kalau kita tarik dari titik 61.6 ini, merupakan high dari ini, ke titik terendah, kita juga akan mendapati bahwa harga mendarat di level 61.8, dan itu akan menjadi acuan daripada seller untuk melakukan
transaksi atau masuk posisi turun. Tetapi tidak semata-mata bahwa Fibonacci ini hanya untuk mengukur retracement atau mencari tingkat support maupun tingkat resisten, tetapi Fibonacci juga bisa diadaptasi untuk menentukan target dari posisi yang diambil. Jadi Fibonacci retracement ini bisa difungsikan untuk menargetkan kira-kira berapa persen dari posisi saat ini. Dan pada umumnya memang orang menggunakan Fibonacci ekspansi, tetapi kita bisa aja menggunakan Fibonacci retracement, yaitu mengambil titik terendah, titik tertinggi, kemudian kita tarik dari titik terendah ini untuk tarik sampai ke atas, maka kita akan mendapatkan level target berada di 161, angka 200, kemudian angka 261 dan sebagainya. Nah, itu kalau kita gunakan Fibonacci. Oke, teman-teman sekalian, kalau menggunakan MA, moving average, orang juga bisa menggunakan biasanya MA berapa? MA 200, MA 50, MA 100. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan MA yang tidak umum seperti ini, bisa menggunakan MA 120. Bisa menggunakan MA 120, kita bisa ambil titik low-nya. Kemudian bisa menggunakan MA yang sama dengan parameternya kita ubah menjadi titik tertinggi. Jadi high sama low. Nah, ini merupakan parameter dari tren. Kalau kita menggunakan 120. Kalau kita terapkan pada 1 jam, MA 120 ini eksponensial, high dan low. Karena dia 120, berarti 120 jam itu totalnya sekitar 5 hari. Oke, jadi total pergerakan rata-rata 5 hari. Dan itu lumayan bagus untuk dijadikan acuan untuk melihat bias dan kecenderungan tren. Seperti teman-teman bisa lihat di sini, di 1 jam, kalau rata-rata harga yang berhasil menembus area high maupun area low itu sering mengacu kepada tren. Oke, ini 120 bisa kita gunakan untuk memfilter tren atau kecenderungan dari sebuah aset. Oke, kita langsung ke itu ya, ke parameter yang saya maksudkan, yaitu menggunakan gun level. Nah, gun level yang di sini bisa digunakan bermacam-macam ya. Maksudnya tidak semata-mata pada apa namanya, kan gun level kalau teman-teman lihat di sini kan ada beberapa ya. Misalnya untuk gun line yang disediakan itu ada gun fun, kemudian ada gun grid. Nah, kita mungkin mulai dari gun grid dulu ya. Jadi gun grid ini kita juga bisa memadukan level psikologis ya. Memadukan level psikologis dengan gun grid dulu ya. Misalnya saya mengambil level psikologisnya dengan menggunakan angka 100. Jadi per 100 pip ya. Oke, jadi per 100 pip saya gunakan 4 jam misalnya. Jadi ini levelnya, level angka 100-nya ya. Jadi per 100 pip, per 100 pip, per 100 pip, per 100 pip. Nah, di dalam membuat gun grid, jadi saya adaptasi menggunakan periode mingguan atau 4 jam, kemudian batasnya tingkat support resistennya itu harus cocok di level psikologis. Kalau kita menggunakan parameternya di level psikologis. Jadi misalnya kalau saya buat gunnya di sini, kayak
ketupat ya. Jadi saya ambil titik tengah dari periode ini, titik garis ini, garis periode. Kemudian saya taruh di angka 100-nya ya. Di garis batas ini juga. Jadi satu periode, 1 minggu ya, 1 minggu kita tempatkan gunnya di sini di level angka bulat, kemudian di level angka bulat di sini, sehingga penampakannya kayak ketupat. Saya selaraskan dulu. Oke. Nah, pada umumnya belah ketupat ini atau geometri ini, kotak geometri ini sebenarnya mengambil sudut derajat dari tren itu 45. Oke, biasa mengambil sudut derajat 45 supaya dia kelihatan lebih komplit. Tetapi kali ini kita tes saja dulu dengan menggunakan level psikologis atau angka bulat. Jadi setiap angka bulat ini kita jadikan acuan untuk tingkat support resistennya. Jadi setiap belahan dari geometri yang membentuk dari belah ketupat ini masing-masing ada garis miringnya ini menunjukkan tren. Jadi kalau misalnya dia miring begini ini, kalau rata-rata harga bergerak di garis level ini, itu menunjukkan tren dan dia akan menjadi tingkat support yang dinamis selain daripada level psikologis yang saya bilang ini ya. Jadi tingkat kemiringan ini, harga berjalan pada tingkat kemiringan yang kita buat ini akan menunjukkan tren yang bergerak naik dan dia akan berfungsi sebagai support. Jadi ketika harga turun pun, kemiringan ini akan menunjukkan tren. Jadi misalnya kalau kita mendapati suatu struktur dari harga saat ini, kita nggak usah jauh-jauh. Seperti teman-teman bisa lihat di sini, ini merupakan level psikologis yang menjadi pijakan di level harga 138. Ini adalah 138, angka bulatnya ya 138. Ke sini 100. Nah, misalnya kita mendapati bahwa harga membentuk bias yang turun, membentuk bias turun, kemudian harga turun di bawah level tengah, di bawah level 138, dan ini adalah suatu titik entry yang bisa kita jadikan acuan untuk masuk pasar, maka kita bisa menempatkan targetnya di level tengah dari bola ketupat ini ya, atau bentuk geometri ini. Jadi kita bisa tempatkan target ini, jadi kira-kira berjarak 100 pips dari posisi waktu dia melewati angka 138, jadi jatuhnya di 137. Ya, kalau kita menggunakan secara mendatar. Nah, ini adalah cara yang efektif di dalam menentukan tren maupun tingkat support dan resisten. Misalnya teman-teman bisa melihat di sini, ini ada di level harga berapa, yaitu di level harga 141 ya, 141 ini menjadi zona support dan bentuk rounding top yang keluar di sini memberikan signal jual, dan kemudian kita cek dari rata-rata harga bergerak ini memberikan bias kecenderungan turun dan harga bergerak dalam rata-rata di dalam kotak turun ini. Oke, jadi level psikologis yang kita padukan dengan gun grid ini bisa kita gunakan untuk melihat tren dan sekaligus tingkat support dan resistennya. Bisa dicek seperti ini kan, ini tingkat supportnya. Jadi setiap geometri yang pecah di tengah ya, misalnya maksud saya itu begini, kotaknya ya, jadi kita ambil kotaknya ini, ambil garis tengahnya ya, jadi di
di garis tengah ini akan menjadi support resisten, dan kemiringan ini juga menjadi support resisten kalau dia memang berpaduan dengan biasnya ya, seperti yang ada di sini. Dia bias kemiringannya, sudut derajatnya yang selayaknya memang berada di 45 derajat ya, untuk membuat lebih sempurna dari kotak yang kita buat untuk dijadikan acuan. Oke. Nah, ini jarang digunakan orang, sangat jarang digunakan orang, setahu saya ya, sangat jarang, hanya digunakan oleh para trader yang menganut sistem berdasarkan dari sang mentor itu sendiri, yaitu dari Wedegan. Mereka menggunakan ini, tapi dari mereka juga jarang menggunakan bentuk yang seperti ini ya. Bisa dia gunakan yang bentuk fun, atau menggunakan bentuk berdasarkan derajat. Nah, ini kita berbicara tentang level support resisten. Kita berbicara tentang harga. Kalau mengacu pada Wedegan, sebenarnya ada perpaduan yang harmonis antara harga dan waktu. Jadi harga dan waktu itu harus dalam kondisi equal, dalam kondisi setara. Maka itu kalau teman-teman di dalam menggambar support dan resisten secara trendline, kenapa selalu terjadi sinkronitas? Seperti ini ya, kenapa harga mendaratnya di sini misalnya. Nah, sebenarnya ini merupakan daerah keseimbangan antara waktu dan harga. Oke, antara keseimbangan antara waktu, satu unit harga sama dengan satu unit waktu. Biasa yang dijadikan parameter atau 1x1. Nah, misalnya kenapa ya trendline itu sederhana tetapi memiliki fungsi yang sangat penting. Kenapa kita tarik trendline? Itu selalu terjadi pemantulan. Nah, karena terjadi keseimbangan satu unit waktu dengan satu unit harga. Biasanya pemahamannya seperti ini. Artinya begini, satu unit waktu, satu unit harga, maksudnya itu bukan apa ya, bukan perhitungan tuh durasi dari, misalnya dari durasi dari kenaikan harga mungkin membutuhkan waktu yang lebih singkat. Durasi waktu untuk memenuhi harga ini mungkin menggunakan durasi yang lebih lambat. Tetapi kalau dihitung-hitung, dikalkulasi, itu memiliki satu kesamaan, yaitu unit waktu itu sama dengan unit harga sehingga membentuk daerah pantulan atau daerah support. Biasanya prinsipnya seperti itu kalau kita menggunakan prinsip dari GAN. Nah, itu salah satu parameter yang saya bilang dari GAN ini adalah menggunakan GAN grid seperti ini. Nah, itu kalau saya buat secara teratur, yaitu menggunakan periode 4 jam, artinya 1 minggu. Saya kasih level psikologis, itu angka bulatnya di angka 100. Teman-teman bisa menggunakan dengan berbagai angka. Misalnya kalau saya mau menggunakannya di 1 jam, saya tidak mau 100, saya mau menggunakan 50 misalnya, itu juga boleh ya, karena ini masing-masing orang kan punya kepentingan yang berbeda. Oke, jadi ini merupakan GAN grid yang bisa kita terapkan di dalam transaksi, tetapi saran saya sih lebih cocoknya ya untuk jangka pendek itu menggunakan 4 jam lah minimal, jangan gunakan 1 jam, karena 1 jam itu mungkin ruang tipnya lebih apa namanya, lebih cepat ya. Nah, sekarang kita melihat paduannya antara sekarang ini berada pada titik kisaran di daerah harga rendah rata-rata. Kira-kira di sini akan terjadi pemantulan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini merupakan titik support secara horizontal. Oke ya. Nah, kita gunakan
Gun grid-nya bisa jelas ya, gun grid-nya, cara penerapannya. Nah, bagaimana kalau tidak menggunakan level psikologis? Jadi kalau tidak menggunakan level psikologis, jadi teman-teman itu bisa menggunakan mengukur suatu derajat 45 derajat ya kira-kira ya. 45 derajat. 45 derajat seperti ini. 45 derajat kita mengambil level resisten atau support secara horizontal dulu untuk misalnya di sini ya. Ya di sini atau di sini. Jadi kita membutuhkan sudut segitiga. Habis itu baru kita tempatkan gun grid-nya. Kita ambil dari titik low ini misalnya. Low ini. Kita samakan ya. Kita samakan, kita ambil titik levelnya yang sesuai. Seperti ini. Oke, jadi setiap setengah dari kotak ini akan berfungsi sebagai support resisten. Jadi saya tidak membuat menjadi level yang apa ya, menjadi level menggunakan angka bulat lagi, tetapi ini secara cat kosong ya. Jadi hanya mengambil sudut 45 derajat ya, 45 derajat. Jadi setiap belahan kotak ini akan menjadi tingkat support dan resisten. Jadi nanti teman-teman maunya yang seperti ini atau maunya yang menggunakan level psikologis, ya masing-masing ya terserah ya, nggak menjadi masalah karena itu hanya sebuah parameter dalam menentukan tingkat support dan resisten. Kalau menggunakan level psikologis atau angka bulat itu karena dasar dari angka bulat di mana harga sering berhenti atau mantul. Oke. Nah, misalnya kalau dia memasuki ruang atas seperti ini, jebol ke atas, konteksnya seperti ini, dia jebol ke atas, berarti kan kita satu bayangan bahwa harga akan naik setengah dari kotak ini ya, akan naik setengah dari kotak ini. Kalau dia berhasil melewati setengah kotak ini, dia akan berusaha untuk jebol satu kotak lagi ke atas, minimal separuhnya atau setengah kotaknya ya. Jadi menggunakan kotak-kotak nih. Kalau dia turun berarti dia mengincar garis tengah ini, garis tengah belahan dari bentuk geometri ini. Kalau dia turun separuh, separuh, demikian juga sama, naiknya diambil di separuh-separuh. Itu adalah gun grid ya. Itu adalah gun grid. Oke, nah kita juga bisa menggunakan gun fun. Gun fun itu kita membutuhkan yang namanya apa ya? Harga tertinggi dan terendah untuk acuannya ya. Harga tertinggi dan terendah untuk melihat acuannya. Oke, misalnya begini ya. Misalnya ini adalah merupakan titik terendah. Ini merupakan titik tertinggi. Oke, merupakan titik terendah dan titik tertinggi. Jadi saya mengambil dari titik tertinggi ini aja. Titik tertinggi yang di sini. Kita ambil yang ini ya. Titik tertinggi ini. Kemudian nanti itu kita samakan di sini. Nah, kita akan menggunakan Ganfan ya. Jadi titik tertinggi di sini, titik terendahnya ada di sini ya. Tapi kita samakan, kita geser dulu nih. Oke. Sebenarnya dari sini ke sini kan. Nah, jadi kita samakan itu
posisinya ya, samakan posisinya. Habis itu baru kita gunakan Ganvan. Nah, ini juga berdasarkan sudut derajat 45 ya. Jadi dari sini ambil garis tren berdasarkan derajat yaitu 45 derajat seperti ini. Pada bagian atas, jadi kita harus sesuaikan ya, titik terendah, kemudian kita sesuaikan 45 derajat seperti ini. Oke, 45 derajat. Kemudian, kalau kita lihat dari bentuk yang ini, maka level-level ini akan menjadi support. Ini akan menjadi resisten. Ini support. Ini akan menjadi support. Ini akan menjadi resisten. Ini kalau kita gunakan sudut 45, karena memang penerapannya adalah sudut 45, yaitu di sini. 45 ya. Kalau pada level ini, kalau kita lihat dari sudut derajatnya, untuk yang ini ya, ini berada di 22,5, di 22,5 atau 45 itu tadi dibagi 2. Oke, 45. Karena kita mengambil sudut derajat 50 di sini. 90 ya. Ini kan 90 derajat ya. Oke, 45 ya. Tadi ya, acuan untuk tarik ke gunnya. Gun fan-nya 45. Dan ini menjadi level resisten ya. Resisten. Ini akan menjadi support di level 22,5. Oke, penarikan 45 derajat dari ini kita sesuaikan. Kemudian pada bagian atas ini kita juga mengambil derajat 45. Oke, atau di 315 ya. Karena keseluruhan dari satu lingkaran kan 360 derajat kan, 360 derajat. Jadi kalau untuk ambil bawahnya ya jatuhnya di 315. Jadi kita bisa tempatkan di sini, disesuaikan dan fan-nya di sini. Seperti ini. Oke, seperti itu. Oke, jadi sekarang kita akan melihat pada level-level penting. Level-level penting yang akan menjadi tolak ukur dari super resisten yang ada di level ini. Yaitu di level mana yang menjadi resisten yang kuat, yaitu level ini. Di level sini ya. Oke, ini menjadi level resisten. Kelihatan yang sini ya. Resisten. Kemudian kita mendapatkan level support di sini. Level support, kemudian level support yang menjadi resisten di sini. Kemudian ini. Kemudian yang di sini. Oke.
Ini akan menjadi tingkat support resisten menurut Ganfan ya. Menurut Ganfan. Oke, itu cara penerapannya dari Ganfan untuk melihat bias sudut derajat dari sebuah tren maupun untuk tingkat support dan resistennya. Nah, tentu saja teman-teman sekalian, kalau kita menempatkan garis derajat, kita tempatkan garis derajat, misalnya kita tempatkan garis seperti ini pada 39 derajat yang ada di sini. Kalau kita besarkan catnya atau kecilkan catnya, sudut derajat ini akan berbeda ya, akan lari, koordinatnya akan lari. Misalnya saya kecilkan ya, saya besarkan, dari frame yang saya gunakan koordinatnya berbeda lagi. Jadi ini bukan apa namanya, pembesaran dari cat ini akan mengubah sudutnya. Jadi kalau sudah tempatkan misalnya untuk derajat itu, kalau bisa ini catnya jangan dibesarkan, jangan dikecilkan ya, jangan dipindah-pindah ya. Kalau sudah begini ya begini, karena supaya nggak lari derajatnya. Oke, nah itu dari menggunakan Ganfan ya. Jadi kita bisa tentukan titik-titik pantulan pada area derajat-derajatnya. Nah selain itu, tadi sempat saya singgung tentang Chikou span. Chikou span adalah bagian dari parameter yang digunakan di dalam Ichimoku. Indikator Ichimoku. Indikator tren di Ichimoku. Di sini ada Chikou span. Di sini ada Chikou span berukuran 26 hari ditarik ke belakang. Ini indikator yang ribet, nggak dipakai orang biasanya karena kelihatannya ribet. Tapi kita bisa uraikan satu-satu. Oke, ini adalah Chikou span 26 hari ditarik ke belakang. Oke, jadi setiap tingkat harga tertinggi dan terendah dari Chikou span ini, saya mengambil 2 titik ini. 2 titik ini adalah support. Ini adalah resisten. Ini adalah resisten. Ini. Oke, jadi ini adalah support resisten. Diambil dari puncak dan lembah dari Chikou span ini. Sebagaimana dari fungsi dari Chikou span adalah berjarak 25 sehingga ketika indikator dari Chikou span ini menembus candle seperti ini. Jadi menembus candle ini kalau kita tarik ini 20 ke sini itu 20, dia tuh mundurnya 26. Kira-kira di sini ya 26 batang ya. Iya, di sini 26 batang ya. Saya ukur acak aja. Jadi 26 batang. Apabila Chikou span ini menembus candle naik ditembus oleh Chikou span, itu menandakan tren penurunan yang kuat. Yaitu terjadinya di sini. (26 batang ya. Di sini ya, 26 batang. Oke. Jadi kalau di sini dia potongan, jadi di sini akan terjadi, karena ini kan cuma dimundur aja. Kalau dia sudah potong candle, ini kuat sekali untuk turunnya. Sama hal yang di sini, ketika dia menyeberang, memotong candle di sini, ya di sininya 26 hari ke depannya kan di sini ya. Karena cuma dia tarik mundur, ini akan terjadi gelombang naik. Gelombang naik yang kuat. Cuma ini sebenarnya kayak grafik, jadi cuma dimundurkan aja untuk mencari pergerakan 26 hari. Prinsipnya sama.
Jadi bisa digunakan untuk menentukan tingkat support dan resisten. Support dan resisten ya. Jadi setiap harga tinggi dan rendahnya ini berfungsi sebagai support dan resisten ya. Ini puncaknya di sini. Oke, jadi daripada kebanyakan dari trader itu biasanya menggunakan tingkat support resisten kebanyakan secara horizontal. Kebanyakan secara horizontal. Oke, kalau kita perhatikan sebenarnya harga yang bergerak datar itu sangat jarang dibandingkan dengan harga yang bergerak miring ke atas. Jadi memang lebih dari ritme dari harga itu kan kebanyakan menyajikan karena itu mewakili dari dominasi pasar. Kalau yang lebih cenderung lebih kuat ke atas ya miringnya kan ke atas kan gitu. Oke, dari sini ada pertanyaan, ada yang bertanyakan? Oke, jadi kan selama ini atau kebanyakan daripada kegiatan transaksi orang kan lebih mempertimbangkan sudut harga ya. Harganya berapa? Harganya berapa? Jadi jarang sekali orang uh, memperhitungkan waktu ya. Seperti ungkapan pada umumnya bahwa harga itu sebenarnya adalah kejadian yang berulang-ulang dari waktu ke waktu. Makanya ada istilah history always repeat, ya kan? Ada istilah seperti itu. Dan itu merupakan apa yang terjadi sekarang itu akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Dan apa yang terjadi hari ini adalah cerminan dari apa yang terjadi pada masa lalu. Nah, itulah yang disebut dengan siklus waktu. Oke, itu adalah siklus waktu. Jadi, kalau kita memahami tentang siklus waktu, nah biasanya kita akan mengetahui di mana letak turning point-nya, di mana letak harga akan berbalik arah. Oke, jadi saya kasih contoh yang sederhana saja ya. Contoh sederhana, kita tidak masuk terlalu dalam, tetapi saya memberikan satu contoh sederhana saja supaya konsepnya bisa dipahami. Oke, konsepnya bisa dipahami. Saya kasih contohnya bisa ambil di sini adalah sebuah fase harga, puncak harga sini. Fase puncak harga di sini pada waktu tanggal 3 bulan 9. Kemudian dia membentuk harga low pada tanggal 20 bulan Maret. Oke, jadi dari tanggal 9 ke tanggal 20 berarti kira-kira ada 10 atau 11 hari. Waktu ya, kita cerita waktu nih. Ada 10 atau 19 hari.
Kalau kita lihat dari candlenya cuma 9 hari. Kalau kita lihat dari tanggalnya adalah tanggal 9 ke tanggal 20 berarti kan ada sekitar 11 hari kan. Nah ini karena ada hari Minggu kan, hari Sabtu dan hari Minggu. Jadi terpotong 2 hari di sini. Nah harga yang turun ini berdurasi 9 candle atau 9 hari. Kemudian misalnya saya mencari titik dari harga puncak lagi di sini. Oke, di sini ini terjadi pada tanggal 4 tanggal 14 bulan 4. Jadi berselang waktunya dari sini tanggal 20 Maret berarti ada 11 hari ke 14 hari ya. 11 hari ke 14 hari berarti 25 hari. Dari sini ke sini 25 hari, tetapi candle-nya karena dibatasi oleh hari Minggu, di sini hanya 17 hari. 17 hari ya. Ada kalau kita lihat tanggalnya tanggal 20 Maret, Maret kan ada tanggal 30 atau 31 ya. Berarti kan masih ada waktu sekitar 10 hari ditambah tanggal 14 berarti kan ada 24 hari ya. 24 hari tetapi candle yang ada di sini adalah 17. Karena dipotong hari Sabtu dan hari Minggu selama 4 hari. Mungkin di sini terjadi sekitar 2 minggu lebih ya. Berarti ada potong 4 hari. Tapi candlenya cuma 17. Jadi di sini kita punya harga tinggi, harga rendah, dan harga tinggi. Nah, kalau saya membuat ini titik tertinggi, titik terendah, dan di sini jadi sebenarnya waktu dan harga itu bisa diprediksi ya. Oke. Jadi membentuk segitiga di sini. Nah, kalau saya geser segitiga ini, maka kita akan mendapatkan turning point pada area kisaran sini. Yaitu turning point-nya maksudnya harga berbalik ya, harga terjadi berbalik. Oke. Nah, kemudian kalau saya geser lagi segitiga ini, maka kita akan mendapatkan turning point di kisaran di sini. Yaitu tempat harga berbalik arah. Oke, jadi harga itu bisa diprediksi tidak bisa tepat, tetapi ya mendekati ya. Kalau saya taruh di sini, maka kita akan mendapatkan turning point di sini. Kalau kita tarik lagi segitiga ini, maka kira-kira berada di sekitar sini. Ini hanya gambaran kasar ya, gambaran supaya yang saya maksudkan bisa bisa dapat gambaran di mana spot-spot harga cenderung berbalik arah. Cenderung berbalik arah. Itu menggunakan masa atau waktu. Tetapi misalnya teman-teman juga bisa menggunakan siklus waktu ya. Siklus waktu misalnya dari titik tertinggi ini sampai ke titik terendah ini mungkin dia membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 20 hari. Jadi dari lebar 20 hari saya tambahkan 20 hari ke depan seperti ini. Nah, di sini akan menjadi tempat siklus perubahan harga di sini. Dan kita melihat di sini harga terjadi kenaikan di sini. Kalau kita tambahkan 20 hari lagi, mungkin kita akan mendapatkan turning point-nya di sini. Kalau kita taruh di sini, kita akan mendapatkan turning point-nya pada daerah sini. Dan kalau kita geser lagi, mungkin kita akan dapat turning point-nya untuk perubahan harga berada di sini. Oke, ini merupakan siklus waktu ya, siklus waktu. Jadi waktu itu
akan repeat sendiri, akan berulang sendiri. Misalnya di sini dari titik terendah ini ke titik terendah ini, sorry. Jadi kayak apa ya? Kayak jadi peramal di sini. Kita memiliki dua titik terendah di sini. Oke, titik terendahnya di sini. Ini mungkin membutuhkan durasi waktu yang relatif lama, jadi dari bulan September sampai bulan Oktober, bulan Maret ya, bulan Maret. Nah, kisaran waktu ini, jarak tempuhnya ini, kalau kita pindahkan ke kemudian hari dengan kisaran seperti ini, mungkin kita akan mendapatkan turning point-nya di sini. Karena harga melakukan siklus di sini. Kemudian saya geser lagi ini. Ini hanya untuk membuat jarak saja ya. Sini dan ke depan lagi. Jadi ini memasuki siklus ya. 1 siklus, 2 siklus, 3 siklus. Nanti di siklusnya yang selanjutnya lagi. Ini masalah waktu saja, masalah waktu. Tetapi kalau masalah waktu sebenarnya ada cara yang lebih apa lagi. Ini hanya tambahan saja ya, tambahan saja. Jadi bukan masuk dalam materi. Misalnya saya mendapati ini, mendapati harga terendah di sini. Harga terendah pada tanggal 20 bulan 3 atau masa pemulihan dari harga ini. Nah, masalahnya kan kita kok di sini harga bisa bouncing ke atas atau di sini atau di sini atau di sini atau di sini, ini kan nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu kan? Nah, bagaimana kita prediksi hari atau tanggal akan terjadi perubahan dalam bentuk gelombang seperti ini atau di sini? Bagaimana kita akan tahu? Jadi durasi waktunya berapa lama kan kita nggak tahu nih. Akan sampai di sini, akan putar arah. Nggak ada yang tahu. Ya kan? Nggak ada yang tahu kan? Nah, ada caranya. Yaitu biasanya ini menggunakan apa? Menggunakan ini. Gunakan gun square 9 atau kotak 9. Itu bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Ini adalah skor 6, di mana dia memulai dengan angka 1. Jadi dia memulai dengan angka 1 di sini. Angka 1 ya. Kemudian dia berbentuk spiral ke angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 kotak. Makanya dibilang square 9. Nah, level ini menjadi level yang penting. Kotak kuning ini di tengahnya itu ada salib. Jadi ini bentuknya. Jadi ini bentuknya bentuk salib. Oke, jadi ini bentuknya bentuk salib. Ini adalah 90 derajat. Ini mewakili total 360 derajat. 360 derajat. Jadi ini
angka satunya di tengah ya. Angka satunya di tengah. Habis 1, 2, putar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, melebar 10, 11, 12, 13. Jadi dia muter. Oke, jadi ini totalnya 360 derajat. Yang kuning ini adalah 45, 45, 45, 45. Meskipun ada yang mengambil potongan potongan untuk yang 22,45 derajat. Jadi bisa diambil lagi. Nah, apa hubungannya dengan GU tadi? Oke, apa hubungannya dengan GU tadi? Nah, kita sudah buat di sini GU tanggal 20 bulan Maret. Tanggal 20 bulan Maret. Jadi ini angka ini saya jadikan tanggal ya. Saya jadikan tanggal. Saya kursor semua, kemudian saya parameternya saya ganti menjadi tanggal. Oke, sudah menjadi tanggal. Tanggal yang ada di sini tanggal 1 Januari tahun 1900. Nah, berdasarkan tanggal dari GU adalah tanggal 20 bulan Maret. Jadi kita harus ganti nih. Nah, ini kita ganti bulan Maret tanggal 20 ya. Bulan Maret tanggal 20 tahun 2020. Oke. Tanggal 20 bulan Maret tahun 2020. Nah, kita akan mendapatkan turning point-nya berada pada titik diagonal ini. Di tanggal-tanggal ini akan terjadi perubahan tren. Di tanggal-tanggal ini, yang garis kuning ini akan terjadi perubahan tren. Tidak mutlak, tetapi akan, ya kita lihat aja lah ya. Kita lihat aja, benar nggak sih? Untuk memprediksi waktu. Misalnya kita ambil angka, ini tanggal 3, 20, kalau kita putar angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang angka 9 itu tanggal 28 ya. Tanggal 28. Kita cek tanggal 28. 27, 28. Ini tanggal 28 ya. Di bintang ini, tanggal 28. Oke, tanggal 28 nih. Oke, 30. Tanggal 27 ya. 27 kemudian ada hari Minggu, jadi jatuhnya di tanggal 30. Ya kan, dipotong 2 hari di sini nih. Jadi kita kasih perubahan harganya di angka di tanggal 30. Habis tanggal 30 di mana lagi? Kita cek ya. Tanggal 28 ya tadi ya. Tanggal 28 itu hari Sabtu. Jadi kita ambilnya tanggal 30. Kemudian tanggal 22 terlalu dekat ya. Sorry, 28, 29, tanggal 30, 31, tanggal 1 bulan 4. Tanggal 1 bulan 4, 1 April. 1 April masih di sini ya. Oke, 1 April masih di sini. Benar ya, 1 April ya di sini ya. Oke. Kemudian 4 April, kemudian kita dapati 5 April. 5 April, 5 April, 5 April. Ini tanggal 4, hari Jumat. Jadi kita ambil hari Senin yang lompat 2 hari. Karena tanggal 5 Aprilnya itu nggak ada lompat. Ini menjadi area turning point. Jadi kita dapat turning point-nya di sini. 1, perubahan arah ya.
Di sini 1. Kemudian kita cek lagi dari tanggal 6 bulan April. Tanggal 5 tadi ya. 9 berarti selang 4 hari ya. 9 April. 9 April. 9 April di sini. 9 April di tanggal 13 ya. 13 lagi. 13 April. Terlalu dekat tadi ya. 13 April. Kita lihat di sini. Oke, kita lihat. Dekat 1 hari. Kira-kira ya akan terjadi perubahan trennya di sini. Di tanggal 13 bulan April. Kemudian kita putar lagi. 14, 13, 14, 19, 25. 25 April. 21, 22, 23, 24, 25 April. Di sini lompat ya. Di sini lompat karena ada hari Minggu. Lompat ke sini. Jadi turning point-nya ada bertambah atau berkurang 1 hari dari waktu acuannya. Jadi di situ akan terjadi perubahan arah dari tren. Tanggal 26 atau 25 April tadi ya. Tanggal 1 bulan 5. Tanggal 1 bulan 5, tanggal 7 bulan 5. Tanggal 1 bulan 5, tanggal 7 bulan 5. Ini tanggal 1-nya ya. Tanggal 1. Tanggal 7-nya berada di mana? Di sini. Di candle ini. Kemudian kalau kita putar lagi, tanggal 7. Kemudian tanggal 15. 15, 23. Tanggal 15. Di sini. Tanggal 23-nya di sini. Oke. Jadi dari apa? Dari Skornan ini kita bisa mencari waktu kira-kira dekat-dekat di mana akan terjadi perubahan atau pembentukan gelombang baru. Oke, kira-kira ya. Itu bukan merupakan angka pasti, bisa meleset sehari, bisa meleset 2 hari. Yang penting kira-kira di situ akan terjadi perubahan arah. Oke, ini tanggal 5, 23 atau 22 ya sini ya. 22 atau 23 tadi ya. 23. Kalau kita putar lagi tanggal 31 bulan 5. 31 bulan 5. Mungkin agak dekat. Sini ya. 29 atau 31 sini ya, kurang lebih ya. Kemudian tanggal 8 bulan Juni dilanjutkan dengan tanggal 18 bulan Juni. Tanggal 8 dan tanggal 18 bulan Juni. Tanggal 8 di sini, di garis sini. Kemudian tanggal 8, tanggal 18 di sini 18-nya. Bisa lewat sehari atau kurang sehari ya. Tanggal 18 jatuhnya di 28. Jatuhnya di 28. Ini 26, 28-nya nggak ada, 27-nya nggak ada, lompat ke hari Senin tanggal 29.
Oke. Nah, tetapi kalau kita berdasarkan turning point, berdasarkan scroll ini, jadi bisa persis sama, bisa persis sama seperti ini, 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 bisa kurang 1 hari atau lebih 1 hari seperti ini. Jadi kita memproyeksikan waktu perubahan arah. Karena menurut GAN itu ya waktu itu juga berulang. Harga dan waktu itu adalah keterikatan. Oke, ada waktu-waktu tertentu harga kencang seperti ini itu ada keterikatan. Jadi misalnya kalau kita ambil siklusnya ya, ambil siklus misalnya ambil siklus dari titik terendah ke titik ini, kita tarik lagi ke sini, maka kita akan mendapatkan turning point lagi berada di sini. Nah, itu dari skonan untuk menentukan waktu. Namun kita juga bisa aja sih menggunakan ini periode siklus, line siklus ya. Ini line siklus. Jadi tempatkan aja titik terendahnya dengan ketemu titik terendah. Maka kita juga akan mendapatkan waktu berulangnya harga itu di tempat yang kurang lebih sama. Bisa lebih ya. Seperti ini, seperti ini, seperti ini merupakan turning point. Seperti ini, 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 oke, sini. Jadi bisa proyeksikan waktunya ya. Tidak mutlak sama, tergantung daripada siklusnya. Kalau kita di sini kan mengambil siklus dari dua ini aja. Kalau kita tarik siklus dari sini, mendapatkan harga terendah yang lebih rendah di sini, maka ini siklusnya menjadi siklus yang lebih lebar. Oke, tanda-tanda perubahan harganya ya. Ini, sini. Oke, ini hanya tambahan saja. Saya pikir cukup ya untuk sesi ini. Oke, sampai jumpa nanti untuk minggu depan kita bahas tentang ATR ya. Minggu depan jangan ketinggalan untuk ATR. Ada sesuatu yang menarik di ATR yang akan kita bahas pada minggu depan. Oke, sampai jumpa teman-teman sekalian pada next webinar minggu depan di waktu yang sama. Oke, jaga kesehatan. Sampai jumpa. Terima kasih.